Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Polda Kalbar, langgar pasal 109 ayat 2 KUHP. Melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP, karena Polda Kalbar hentikan penyidikan mafia tanah rugikan negara 60 miliar rupiah. Mafia tanah PT Bumi Indah Raya mencaplok lahan milik korban Lili Santi Hasan di depan Kodam 12 Tanjung Pura, Kabupaten Kuburaya. Dr. Herman Hofi Munawar SHMH, kuasa hukum korban Lili Santi Hasan kirim surat desak gelar perkara khusus, 12 September 2025. Didasarkan surat perintah penghentian penyidikan, SP3, nomor, SPPP 349/2025 di Treskrimum, tanggal 12 September 2025. Begitu terima dokumen SP3, hari itu juga, kami kirim surat ke Polda Kalbar, desak gelar perkara khusus, ujar Herman Hofi Munawar. Penerbitan SP3 langgar pasal 109 ayat 2 KUHP, karena gariskan hentikan penyidikan hanya atas 3 faktor. Pertama, tidak cukup bukti. Kedua, peristiwa bukan tindak pidana. Ketiga, tersangka meninggal dunia. Tiga-tiganya tidak terpenuhi. Bukti sudah jelas, ada bukti peristiwa pidana, pemalsuan dokumen akta otentik, terang benderang. Bahkan Markas Besar Polri sudah lakukan gelar perkara. Kenapa tiba-tiba dihentikan? Ada apa ini? Tanya Herman Hofi. PT Bumi Indah Raya, mafia tanah rugikan negara 60 miliar rupiah, didasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, SP2HP. Dari penyidik Polda Kalbar kepada korban Lili Santi Hasan pada 19 Agustus 2024, dan 30 Agustus 2024, Sudjulianto, ditetapkan sebagai tersangka. Sudjulianto, mantan Kepala Subseksi Pemberian Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, HPTP. Pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kuburaya di Jalan Mayor Alianyang depan Kodam 12, Tanjung Pura. Jadi tanah ini adalah tanah peninggalan almarhum ayah saya yang dibeli tahun 2001, sertifikat atas nama Bapak Kaprawi yang terbit tahun 97. Tanah itu dari Sungai Seribu sampai ke belakang pagar ini. Jadi tanah ini waktu dibeli ini masih sawah. Tahun 2005 tanah ini terkena proyek jalan tol Kapuas 2. Terbelahlah oleh jalan ini waktu tahun 2005 kami dapat ganti rugi dari negara. Dari sini, dari parit ini sampai parit sana. Jadi ini udah pembebasan nih, tanah negara. Tahun 2007, di atas tanah yang sudah dibebaskan dan sudah jadi aset negara, diterbitkan sertifikat oleh oknum BPN untuk perusahaan PT Bumi Indah Raya. Jadi ini, tanah ini, jalan ini, sudah jadi hak pakainya Bumi Raya. Dan di kepolisian sekarang yang sudah ada penetapan tersangka lumayan lama dinyatakan tidak ada pidana. Berarti tanah negara ini dirampok tapi tidak ada pidananya. Bisa dijadikan sertifikat tanah negara ini tidak ada pidana. Ini negara hukum, berarti mereka kebal hukum. Kami masyarakat kecil mohon perlindungan hukum aja dari negara. Penetapan Sudjulianto, tersangka, penuhi 2 alat bukti tindak pidana, melanggar pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Pertama, pemalsuan dokumen akta otentik penerbitan sertifikat hak pakai PT Bumi Indah Raya tahun 2007. Kedua, sertifikat hak pakai PT Bumi Indah Raya, tidak terdata dalam peta bidang saat balik batas kantor pertanahan Kabupaten Kuburaya. Balik batas atas permintaan penyidik Polda Kalbar, dalam peta bidang hanya ditemukan data milik Lili Santi Hasan di lahan sengketa. Unsur pidana dilakukan, Sudjulianto tahun 2007, memalsukan data dalam konstatring raport. Mestinya dibentuk panitia penerbitan sertifikat hak pakai PT Bumi Indah Raya, untuk melakukan peninjauan kondisi di lapangan. Sudjulianto, bekerja seorang diri, tidak atas nama panitia, sehingga Jalan Alianyang sudah dibebaskan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2005. Ternyata masuk areal sertifikat hak pakai PT Bumi Indah Raya, dalam caplok tanah Lili Santi Hasan yang diterbitkan tahun 2007. Proses perpanjangan hak pakai prosedurnya melalui konstatring raport tapi syaratnya harus sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Untuk mengetahui apakah data fisik hak pakai tersebut ada perubahan atau tidak. Saudara sekalian, saat sekarang ini kami sedang berada di tanah miliknya Ibu Lili Santi.
dengan sertifikat nomor 43362 SHM ya. Nah, yang anehnya di atas SHM ini tiba-tiba dari BPN itu menerbitkan sertifikat hak pengelolaan HPL. Ini lucu. Yang namanya SHM itu adalah hak yang tertinggi. Kok bisa ada hak HPL di atas tanah orang yang sudah bersertifikat SHM? Dan yang lebih lucu lagi, dulu ini satu kesatuan, ini jalan sampai ke sana tanah beliau. Ya kan? Kemudian sebelum ada jalan ini, kemudian setelah pemerintah akan membangun jalan, maka dibebaskanlah jalan ini. Pembebasan ini itu nggak sembarangan, ya kan? Ada pembebasannya, ada uang pembebasannya diberikan kepada Ibu Lili Santi, orang tua Ibu Lili Santi ketika itu. Nah, untuk pembebasan ini itu nggak sembarangan, artinya itu lewat BPN. Nah, BPN lah lewat sebagai panitia pelaksanaan pembebasan itu BPN. Kemudian dananya itu dari dinas pekerjaan umum, ya kan? Nah, artinya apa? Artinya pihak BPN sudah mengakui bahwa ada sertifikat hak milik di atas tanah ini gitu. Tahu-tahu muncul sertifikat hak pengelolaan, ini lucu, aneh ini. Nah, kemudian ini dibebaskan. Karena dibebaskan dibagi dua lah oleh BPN, kesepakatan dijadikan dua sertifikat, ya kan? Sebelah sini dan juga sebelah sana ada sertifikatnya. Dua-duanya ada sertifikatnya. Nah, jadi saudara sekalian, ini kita minta kepada BPN Pusat untuk meninjau kembali. Kita minta kepada BPN Pusat untuk mencabut sertifikat HPL yang dimiliki oleh Bumi Indah Raya ini. Ini sudah salah besar dan suatu hal yang tidak mungkin. Dan yang lucu lagi, dalam Consulting Report ini semua salah yang dilakukan oleh BPN Kuburaya ketika itu adalah Mempawah, ya kan? Nah, ini sudah keliru semua. Data-data yang terkait dengan pemecahan sertifikat yang dilakukan oleh Bumi Indah Raya itu keliru besar, dan semuanya itu ada unsur pidananya. Ada pemalsuan dokumen-dokumen yang HPL yang diajukan oleh Bumi Raya. Bayangkan, untuk saksi saja, saksi batas itu orang yang sudah mati. Orang sudah mati dijadikan saksi. Itu kuburannya ada sebenarnya dalam sana. Saya tahu kuburannya. Ini aneh. Makanya kita minta kepada BPN, Kementerian BPN Pusat untuk segera mencabut, ya kan, mencabut sertifikat hak pengelolaan yang diberikan kepada Bumi Indah Raya. Dan satu hal lagi yang sangat aneh, selama ada penertiban sertifikat itu, Bumi Indah Raya tidak pernah mengelola tanah ini. Di dalam ketentuan hukum, apabila hak milik atau HGU atau apa saja sifatnya yang menjadi tanah negara yang dialihkan kepada orang lain, harus segera dikelola sesuai dengan fungsinya. Nah, tanah ini nggak pernah difungsikan oleh Bumi Indah Raya. Makanya itu sudah saatnya untuk ada pencabutan terhadap sertifikat hak milik, hak pakai yang dimiliki oleh Bumi Indah Raya ini. Jadi sekali lagi, saudara sekalian, untuk kepentingan hukum, demi hukum, ini mesti harus ditegakkan. Ini masih banyak sekali di Kalimantan Barat ini, masih banyak perusahaan-perusahaan lahan, pekerja-kerja yang dilakukan oleh para mafia-mafia tanah ini. Yang anehnya belum ada tersentuh satupun mafia tanah di Kalbar ini, belum ada, ya kan? Yang tersentuh itu yang kocong-kocongnya saja, itu yang kecil-kecil, ya kan? Nah, sementara mereka berduit, ya kan? Perusahaan-perusahaan besar nggak ada tersentuh hukum. Kemana nih penegak hukum kita? Jika ada perubahan terkena pembangunan lalu lintas jalan umum, maka bekas pemegang hak pakai yaitu PT Bumi Indah Raya diwajibkan melepaskan sebagian bidang tanah yang terkena pembangunan jalan umum. Dalam bentuk membuat pernyataan pelepasan hak sebagian bidang tanah, tidak dilakukan petugas kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kuburaya. Herman Hofi Munawar mengatakan, desak gelar perkara khusus didasarkan Peraturan Kapolri, Perkap, Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 31. Menegaskan kuasa hukum menggunakan hak untuk meminta gelar perkara khusus, agar tidak merusak kepercayaan publik terhadap Polri. Gelar perkara khusus karena penerbitan SP3 tanggal 12 September 2025, terbukti langgar pasal 109 ayat 2 KUHP. Dalam perkembangan Biro Pengawasan Penyidikan Polisi Republik Indonesia bela kepentingan Raja Mafia Tanah PT Bumi Indah Raya. Gelar perkara khusus di Biro Wasidik Polri, Senin, 23 September 2024, tiada lebih dari upaya membela mafia tanah PT Bumi Indah Raya. Tujuan gelar perkara khusus di Biro Wasidik Polri, agar penyidik Polda Kalbar membatalkan penetapan mantan penjabat BPN KKR tersangka. Terungkap dalam demonstrasi pemuda Pancasila di Polda Kalbar, Senin, 30 September 2024. PT Bumi Indah Raya menang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, 4 Maret 2021. Lili Santi Hasan menangkan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, 24 Agustus 2021. PT Bumi Indah Raya menangkan gugatan kasasi di Mahkamah Agung, 1 Maret 2022.
Saudara-saudara sekalian, hari ini tepat tanggal 30 September, kita semua hadir di sini sebagai sebuah ungkapan rasa perasaan kita yang begitu sakitnya. Masyarakat Kalimantan Barat saat sekarang ini sedang dijajah oleh para investor, mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan kepentingan daerah. Tetapi justru rakyatlah yang tersengsarakan. Rakyatlah yang disikat oleh para mafia tanah yang mengatasnamakan investor. Betul? Saudara-saudara sekalian, kita tahu daerah Kalimantan Barat ini luar biasa mafia tanahnya, tetapi adanya satu pun belum terungkap. Belum ada satu pun kasus yang terungkap mafia tanah ini. Para petinggi-petinggi Polri bicara tentang mafia tanah, buktikan yang mana yang sudah diangkat, buktikan. Kapolri bicara sudah dibentuk tim mafia tanah, yang mana timnya? Sampai detik ini belum ada satupun yang terangkat. Saudara sekalian, rakyat, saudara-saudara, tidak butuh ucapan-ucapan saya. Rakyat tidak butuh hanya ucapan, hanya statement belaka. Dan butuhkan rakyat adalah kerja nyata, saudara-saudara sekalian. Tanah Lili Santi Hasan sertifikat hak milik nomor 43.361, 43.362, 40.092 tahun 1997 seluas 7.968 meter persegi. Dicaplok PT Bumi Indah Raya, menggunakan sertifikat hak pakai nomor 463 tahun 2007 seluas 21.010 meter persegi. Lili Santi Hasan buat pengaduan masyarakat Badan Reserse dan Kriminal Polisi Republik Indonesia, Dumas Bareskrim Polri, Senin, 24 Mei 2022. Melapor ke kantor Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa, 19 April 2022 dan mengadu ke DPR RI di Jakarta, Selasa, 15 Maret 2022. Bareskrim Polri melimpahkan berkas Dumas korban Lili Santi Hasan ke Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. SP2HP Polda Kalbar kepada Lili Santi Hasan, 19 Agustus 2024, beritahu ada tindak pidana atas nama Sujulianto, untuk dijadikan tersangka. Tidak tanggung-tanggung dalam SP2HP Polda Kalbar menyebutkan potensi kerugian negara mencapai 60 miliar rupiah sesuai nilai jual objek pajak, NJOP. Belakangan penyidikan dihentikan Polda Kalbar, lantaran berkas selalu dikembalikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Jika dilihat dari alur perbuatan Raja Mafia Tanah PT Bumi Indah Raya, paling tidak 3 orang lain lagi mesti segera ditetapkan tersangka baru. Pertama, Suwanto Alwi, mantan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sebagai bekas atasan Sujulianto. Kedua, Trisanti, mantan Kepala Kantor BPN Kabupaten Pontianak, di mana sekarang wilayah ini jadi Kabupaten Kuburaya hasil pemekaran tahun 2007. Ketiga, manajemen PT Bumi Indah Raya, pemilik sertifikat hak pakai bodong, Raja Mafia Tanah di Provinsi Kalimantan Barat. Ironisnya proses penyidikan dihentikan Polda Kalbar, 12 September 2025, sehingga korban Lili Santi Hasan desak gelar perkara khusus. Informasi lebih lanjut hubungi website diotv.com.